Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Cipto, Berita Purwanto, NIM 1904 11630525. Di sini saya akan menganalisis tentang film I Am Sam. Yaitu sang pertama adalah karakter dan tokohnya. Yang pertama itu adalah Sam. Sam adalah seorang pria yang berkebutuhan khusus, yaitu seorang pria yang 25 tahun ke atas, dan dia cukup baik ke sesamanya dan disenangi juga oleh teman-temannya, dan dia juga sangat empati sekali. Yang kedua itu adalah Lucy itu adalah anak dari Sam. Beda dengan seorang ayahnya, Lucy itu anak yang normal, anak yang pintar, anak yang baik, anak yang berempati tinggi, anak yang sopan sekali. Dan yang ketiga yang penting itu adalah Rita adalah pengacara dari Sam dalam kasusnya di masalah di film ini. Nanti kita jelaskan. Jadi Rita itu adalah orang yang sangat emosian, yang sangat panikan, yang sangat ketus, yang sangat egois juga. Lalu kita lanjut ke dalam alur ceritanya ya. Jadi alur ceritanya itu adalah si Sam ini adalah orang yang berkebutuhan khusus. Lalu dia itu mempunyai anak, tetapi anaknya itu mempunyai ibu, dan ibunya itu meninggalkan dia. Ibunya itu menghilang, kabur entah kemana, tidak ditemui. Karena Sam berkebutuhan khusus, dia tidak memikirkan untuk mencari ibunya, tapi malah dia memikirkan agar bayi ini bagaimana caranya dia didik dan dia tumbuh kembangkan sebagai anak mana mestinya. Lalu seiring berjalannya waktu, Lucy semakin besar, dan yang bahaya di sini puncak permasalahannya yaitu Lucy di umur 7 tahun. Lalu Sam itu adalah orang yang berkebutuhan khusus yang dia terlambat dalam proses perkembangannya. Dia itu seorang pria dewasa yang masih berpola pikir seperti anak 7 tahun. Jadi jika Lucy di umur 7 tahun mau ke umur 8 tahun dan Sam masih memiliki pola pikir seperti 7 tahun, maka Sam dinilai tidak bisa mendidik Lucy sebagai ayahnya. Sam tidak layak untuk menjadi ayah dari Lucy. Oleh karena itu, dari pihak departemen anak di daerah tempat situ, dia memberlakukan bahwa Lucy itu harus tidak dididik oleh Sam. Jadi Lucy itu harus diasuhkan oleh orang tua yang cukup dan pas dalam mendidik, yaitu yang dimaksud adalah orang tua yang normal, tidak seperti Sam hanya sendirian dan berkebutuhan khusus juga. Lalu dari itu Sam tidak terima dengan hal itu, jadi dia membawa ke persidangan dan dia mencari pengacaranya, karena dia tahu persidangan seperti apa dan dia berkebutuhan khusus juga. Jadi dia sepertinya akan kalah. Namun dia memilih pengacara yang bagus, yaitu Rita adalah seorang pengacara yang profesional. Tapi dalam hal untuk mencari Rita dan untuk mendapatkan Rita itu tidak sangat mudah. Rita itu tadinya awalnya tidak mau dengan Sam, dia mau mengikuti kasusnya Sam. Tapi dengan jalannya waktu dan karena sedikit keberuntungan Sam, Rita itu dianggap sebagai egois dan tidak mementingkan manusiawi oleh teman-teman kantornya karena tidak mau membantu Sam. Lalu dengan gamblangnya dia menyatakan dia akan membantu Sam sampai selesai. Lalu dia membantu Sam, tapi masalahnya juga belum sampai di situ. Sam tidak bisa menyatakan bahwa dia itu bisa menjadi ayah yang baik karena dia berkebutuhan khusus dan masih berpikir seperti anak-anak. Jadi jawaban apapun yang dilontarkan Sam kepada
jaksa pengadilan itu tidak cukup untuk menjadikan dia seorang ayah yang bisa. Lalu seiring berjalannya waktu, Lucy dan Sam tidak bisa dipisahkan. Sam terus berkunjung ke rumah Lucy yang baru. Lalu dia makin lama menggambarkan bahwa ayah itu tidak seorang pendidik itu. Orang tua itu tidak hanya dilihat dari bagaimana bentuk fisiknya, tetapi dimiliki oleh hatinya. Oleh karena itu, orang tua Lucy yang baru itu membolehkan Sam membawanya Lucy kembali dan akan mengalahkan persidangannya dan membuat Sam menang. Itu alurnya. Lalu penyakitnya Sam itu adalah retardasi mental. Retardasi mental itu adalah keterbelakangan mental atau biasa disebut oligophrenia. Retardasi mental terdiri karena gangguan perkembangan intelijensi disertai mental anak yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi yang kayak tadi, usianya sudah dewasa tapi pikirnya masih seperti anak 7 tahun. Penyebabnya bisa jadi karena proses patologis di otak yang disebabkan oleh infeksi, racun, trauma, atau gangguan gen. Gangguan ini bisa ditentukan oleh sikap sang anak dan juga IQ dari seorang anak. Kemampuan intelektual seseorang di bawah rata-rata atau IQ di bawah 70, dan terdapat gangguan dalam perilaku adaptif mereka. Perilaku adaptif merupakan kemampuan seseorang dalam membina hubungan sosial dan menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, yaitu seperti yang sama tadi kayak Sam, seperti mendidik anak, seperti itu, seperti menaiki transportasi, menggunakan uang, bekerja. Lalu apa yang saya lakukan jadi dia? Bila saya akan jadi dia, saya sama melakukan seperti Sam. Saya akan melakukannya sama, yaitu saya akan mencoba apapun yang terbaik sekuat usaha saya dan sekuat tenaga saya untuk Lucy, yaitu anak dari Sam. Saya akan mencoba yang terbaik untuk dia. Saya akan mencoba mendapatkannya lagi, karena orang tua yang tidak asli atau orang tua asuh itu kadang memiliki perilaku yang jelek kepada anak angkatnya. Oleh karena itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga saya, walaupun saya berkebutuhan khusus, tetapi saya bisa memiliki Lucy dan bisa mendidik Lucy-nya. Perasaan saya pasti sangat susah seperti Sam, tapi itu adalah rintangan bagi saya dan saya akan melewatinya bagaimanapun caranya, walau tanpa berpikir panjang. Dan kalau emang itu baik bagi saya pasti akan melakukannya seperti Sam. Lalu apabila saya menjadi pengajar bagi Sam, bagi Sam yang punya keterbelakangan mental, saya akan melatih kemampuan berbahasanya, yaitu secara berkala, secara perlahan, dan kosakatanya. Jadi saya akan mempelajari bahasanya. Sam kan juga di filmnya tidak bisa banyak berbahasa, dia tidak bisa membaca buku-buku yang susah, dia bisa membaca buku-buku yang anak-anak dongeng saja. Jadi saya akan melatih membacanya. Saya akan memberikan buku-buku semakin berkala dengan kata-kata yang semakin sulit. Saya pasti akan bisa. Lalu yang kedua yaitu adalah mengajari anak untuk aktif. Jadi saya akan membuat anak ini aktif kepada lingkungannya, kepada sosialnya, dan melakukan kegiatan apapun yang dia lakukan, yang dia senangi, tapi tentunya contohnya olahraga atau apapun itu. Yang penting anak ini aktif. Yang terakhir itu adalah persiapan untuk masa depannya, yang itu membuat keterampilan padanya. Itu yang tadi, jadi passionnya apa, kita harus terus kembangin.
karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Sam tidak bisa seperti manusia lain, tapi dia bisa melakukan hal lain yang lebih baik. Jadi contohnya dengan empatinya, dia bisa bekerja juga sesuai dengan kerja kerasnya. Dia sangat usaha yang ketat. Oleh sekian tugas dari saya menganalisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.